setiap bikin bunga dan bandul itu kan beda-beda. Akhirnya dikasih hadiah juga sama Bu Sinta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi bersama podcast Necis Talk Juara. Bersama saya, Dea Imelda yang akan menemani kalian sampai akhir acara ini. Di sini, saya sudah bersama Asabik Sadidul Azmi yang kemarin mengikuti lomba seni kriya dan mendapatkan juara pertama setingkat Kabupaten Kuningan. Halo Asabik. Halo. Terima kasih ya Asabik udah menyempatkan waktunya ke sini. Oke, sama-sama. Makasih juga atas pengundangannya ya. Iya, langsung aja ya Kak. Asabik bisa ceritain gak sih dari awal banget gimana pertama kali kenal sama seni kriya? Apakah dari kecil udah suka bikin-bikin kerajinan atau baru mulai tertarik setelah ada kesempatan ikut lomba ini? Oke, saya ceritain dulu ya awal tahu seni kriya itu ya. Tahu seni kriya itu dari kelas 10. Sebelumnya nggak tahu tuh seni kriya itu apa gitu. Apakah seni tangan atau seni kerajinan, keterampilan gitu ya. Ternyata emang seni kerajinan tangan gitu. Lalu ketika saya dipilih untuk mewakili lomba gitu, mewakili Cilimus untuk lomba, ya untuk apa sih namanya? Lomba seni kriya. Di situ saya tuh belajar apa itu seni kriya, lalu dibimbing juga sama Bu Sinta. Nah, di situ akhirnya kita belajar bersama. Nah, udah tahu tuh makna seni kriya itu apa gitu sesungguhnya. Ternyata seni kriya itu bukan hanya tentang kerajinan tangan. Ternyata ada konsep, terus ada kreativitas, ada tentang ide-ide yang harus kita tunjukin gitu ke orang-orang. Apa tuh seni kriya itu, terus kita juga harus nunjukin bakat kita, skill kita gitu. Oh, jadi waktu dipilih untuk mewakili sekolah sih bagaimana prosesnya? Apakah Sabik yang bikin bisa menerima tantangan itu dan gimana rasanya saat pertama kali tahu bakal maju lomba? Oke, buat mengetahui lomba terus diundang ya sama Bu Sinta buat lomba. Awalnya sih kaget gitu, nggak percaya. Terus eh syukur juga karena udah diajak buat lomba, dan kaget ya. Kagetnya tuh bukan buat kaget diundang buat lomba juga. Kagetnya karena di sekolah Cilimus itu baru pertama kali ngajuin lomba seni kriya gitu. Dan pertama kali juga saya sebagai dari perwakilan dari Cilimus gitu. Dari Cilimus untuk lomba di FLS 2N. Oke, boleh ceritain persiapan dari awal sampai hari lomba, mulai dari brainstorming ide, latihan sampai karya itu jadi. Ada nggak momen-momen unik atau lucu selama persiapan? Mungkin boleh diceritain secara detailnya. Yang paling enak sih dapat makanan, terus dapat minuman dari Bu Sinta. Terus kalau misalkan misalkan setiap karya itu kan dibagi-bagi ya. Misalkan bikin kalung tuh bagian A, bagian B, bikin bunganya atau bikin bandulnya dulu. Setiap bikin bunga dan bandul itu kan beda-beda. Akhirnya dikasih hadiah juga sama Bu Sinta gitu. Terus momen selanjutnya lagi tuh hmm, apa ya? Ya sering dikritik lah. Gitu dah. Selanjutnya nih karya apa sih yang dibuat sama Asabik waktu lomba kemarin? Hmm, kita jelaskan dulu ya. Karya yang saya buat itu ada perhiasan sama anting. Nah, tema yang saya gunakan itu, konsepnya itu adalah jewelry. Jewelry itu perhiasan. Nah, konsepnya itu makrame. Makrame adalah sebuah seni atau kerajinan yang membuat simpul-simpul dekoratif menggunakan tali ataupun benang. Terus di sini saya menggunakan bahan yang menarik. Contoh bahan yang menariknya itu adalah sisik ikan, terus ada bulu ayam sama bulu burung puyuh. Nah, gimana pokoknya mah harus bisa tiga bahan tersebut harus dikombinasikan
jadi apa sih, jadi hiasan sama jadi anting gitu. Terus untuk warna ya, warna yang saya gunakan itu ada warna hitam sama putih, black white gitu ya. Kenapa sih pilih warna hitam sama putih? Karena hitam itu elegan, terus mewah juga penampilannya. Lalu ada putih kayak ya suci gitulah. Ya sebelumnya saya juga ngecocokin warna-warna kayak warna merah, warna hijau, terus ada warna apalagi ya, coklat dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Lalu ya udah fix gitu. Sedangkan warna-warna yang warna-warni tersebut kurang cocok gitu, kurang menarik juga karena konsepnya itu kayak apa sih, kayak temanya mahal gitu. Bahan perhiasannya tuh mahal gitu. Jadi hitam putih. Terus untuk pembuatan waktu itu sekitar 7 jam. Sekitar 7 jam. Lalu setiap kalung eh di kalungnya itu kan ada apa sih? Ada bunga, lalu ada bandul, lalu ada eh eh, manik-manik dan lain sebagainya, ada mutiara. Nah, setiap pembuatan bunga itu sekitar 30 menit dan di kalung itu ada 4 bunga. Jadi ada 1 jam lebih 60 menit lah di situ tuh. Pokoknya bikin kayak gitu tuh. Terus ada bikin bandul juga. Pokoknya mah ketika proses pembuatan bikin perhiasan itu harus teliti dan harus rapi pokoknya mah. Nggak boleh ada kesalahan atau tali simpul yang salah gitu, nggak boleh itu. Karena di situ adalah nilai nilai dari juri juga, dari kerapihan gitu. Terus kenapa sih pilih bahan bahan kayak sisik ikan, terus ada bulu ayam, terus sama ada bulu burung puyuh. Pertama sisik ikan dulu ya. Sisik ikan kan di pasar ada juga kan sisik ikan. Apa sih, pasar loak gitu, eh, dagang ikan. Sedangkan sisik ikannya tuh kalau udah dibuang nggak pernah dipakai lagi kan, Iya. nggak pernah digoreng atau apa gitu kan, dibuang pastinya jadi bahan limbah. Nah, disitulah titik kreativitas, titik anak seni, titik anak kria, dimana sebuah sampah Didaur ulang. iya didaur ulang. Nah, jadi perhiasan walaupun mungkin dianggapnya sampah, tapi kalau kita olah secara baik dan secara kreativitas jadi bahan yang jadi mahal lagi gitu, mempunyai nilai. Terus yang kedua itu ada bulu ayam ya. Nah, bulu ayam biasanya paling dijadiin apa sih, kok ya, Iya kok. kok terus dan apa sih, dan lain-lainnya lah. Nah, selain pembuatan itu kita juga saya dan Bu Sinta gimana caranya bulu ayam itu dijadiin perhiasan dalam perhiasan. Nah, disitulah dicocok-cocokin bulu ayam dengan perhiasan disatuin. Nah, selanjutnya kenapa ada bulu burung puyuh? Nah, di bulu burung puyuh itu kan ada motif coklat ya. Nah, di situ motifnya itu langka gitu. Jadi kita cocokkan dengan bulu ayam yang warna putih semua, lalu ada bulu burung puyuh. Nah, disatuin jadi ada warna warna coklat gradasi dan backgroundnya warna putih, bagus gitu. Terus hmm, ada ada mutiara juga, terus tali giok, tali prusik, tali benang, dan lem tembak, terus gunting dan lain sebagainya lah kalau bahan-bahan seperti itu mah. Dalam perjalanan bikin karya ini pasti ada kesulitan kan, A? Iya, pasti. Ada gak sih, A, tantangan terbesar yang dihadapi misalkannya waktu, ide, atau teknis, dan bagaimana sih A Sabik menghadapinya supaya tetap semangat? Hmm,
Untuk tantangannya mah yang pertama itu mencari inspirasi awalnya. Mencari inspirasi di web, di Google atau di YouTube dan lain-lain sebagainya, di Pinterest. Terus sedangkan kan anak didik Bu Sinta itu kan ada 3 orang ya, ada Damar, terus ada Puspa. Nah, sedangkan kedua orang mereka tuh udah kayak mau selesai gitu karyanya, sedangkan saya tuh belum selesai apa-apa gitu, masih mencari inspirasi. Nah, di situ sebuah tantangan gitu, gimana karya harus cepat selesai. Padahal teman-teman udah selesai, hampir selesai gitu, 50%. Nah, tantangan selanjutnya itu waktu sih, gimana bikin perhiasan, kalung dan anting maksimal 8 jam. Dan syukur-syukur saya itu kemarin habis 7 jam membuat perhiasan kalung dan anting tersebut. Terus tantangan selanjutnya itu konsep konsep tuh eh konsepnya tuh mau pakai bahan apa, materialnya apa. Sedangkan dari tahun kemarin tuh konsepnya itu dari kayu ya, bahannya itu dari kayu. Nah, sedangkan dari kayu itu lebih susah untuk dirakit atau diukir, harus lebih effort lagi. Nah, tantangan selanjutnya itu mencari ide. Jadi gimana sih harus mengkombinasikan antara bahan limbah sama tali yang saya pilih itu tali prusik, tali giok. Nah, banyak tantangan, terus dikritik langsung sama Bu Sinta. Kayak ini kurang rapih, terus apa sih ini tuh lemnya masih beleberan gitu, terus talinya masih 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 keras, masih nggak bener gitu nalinya. Terus kan di waktu juga pas waktu latihan 30 menit lah itu tuh. Terus gimana sih ini waktu udah dikasih waktu tapi kamu belum selesai gitu, tantangannya waktu juga gitu. Terus selanjutnya itu ada tantangannya itu kayak kayak insecure sih, benar nggak? Kalau kita lomba nih takut kalah, takut apa gitu kan, bener nggak? Iya benar. Nah, ketika itu awal-awalnya mah udah nggak terlalu niat ya untuk lomba ngelanjutin kedua kalinya. Kan yang pertama itu udah pernah buat ikut lomba seni kriya itu dipilih sama Bu Sinta. Nah, yang kedua kalinya itu kayak kurang kurang niat gitu awalnya. Tetapi karena udah dipilih dan pengen pengen ngebanggain sekolah juga ya, pengen pengen lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan saya itu proses dan effort apa sih, lebih 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 effort lagi gitu dari tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah apa sih, dan alhamdulillah proses tidak mengkhianati hasil. Dan alhamdulillah juara 1. Udah sih tantangannya. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut semuanya, yang pertama saya meminta doa kepada orang tua juga ya, ke mama dan bapak. Nah, berdoa juga setiap sholat 5 waktu. Terus yang kedua itu saya sering diingetin sama Bu Sinta tentang sholat 5 waktu. Terus yang sering sih tahajud, kata Bu Sinta itu setiap hari ya, setiap hari kan bimbingan sama Bu Sinta, mau di WA atau mau ngomong langsung, kata Bu Sinta kamu harus sholat tahajud sepertiga malam, kata Bu Sinta, kalau kamu pengen juara. Karena kalau prosesnya aja, kalau kerjanya aja tanpa doa katanya sia-sia gitu. Jadi dibarengi doa dan kerja, dan alhamdulillah jadi juara 1. Terus menghadapi tantangannya yang lain itu, kita itu jangan terlalu insecure berlebihan gitu. Apabila
orang lain lebih baik, ya kita juga harus lebih baik gitu. Apabila orang lain karyanya lebih bagus, lebih rapih, lebih lebih indah, ya kita juga harus lebih estetik gitu. Terus tantangan lainnya juga kita harus motivasi gitu dari tahun sebelumnya. Dan kritikan dari orang lain juga pasti bisa menjadi dorongan buat terus semangat kan? Nah, ya kita juga harus introspeksi diri gitu. Apa sih kesalahan yang kita lakukan dalam karya ini, dan kita juga harus harus bikin bikin kesalahan tersebut itu jadi yang lebih baik gitu. Dan Asabi kan tadi dari cerita pernah stuck ya, hampir menyerah juga. Oh ya, Mungkin ada cara khusus untuk mencari ide atau menenangkan diri atau bahkan dapat dorongan motivasi dari orang lain? oh ya, kan pernah stuck ya di situ. Ya karena motivasi juga sih. Terus kayak pengen kayak tahun tahun sebelumnya kan juara dua. Masa sih juara dua, juara dua aja gitu. Pengen juga juara satu gitu. Pengen nyoba ke tingkat provinsi gitu. Perasaan untuk lomba di tingkat provinsi itu bagaimana gitu. Dan kemarin udah ke provinsi A. Iya, alhamdulillah di tingkat provinsi itu juara 5. Oke, kalau diingat-ingat nih, momen mana yang paling bikin terharu selama proses ini? Bisa waktu latihannya, atau pas karya selesai, atau pas pengumuman juaranya? Momen terharu ya. Ya. Oke, momen terharu itu ketika pengumuman juara di sekolah. Terus dari ketika upacara ya, terus diumumkan kan di publik gitu. Ya bangga gitu. Terasa telah mewakili sekolah, terus terasa telah mewakili nama Kabupaten Kuningan juga. Bangga lah pokoknya mah. Terus momen-momen yang saya harukan itu, saya enggak saya itu momen terharu ya dalam proses proses seni kriya ini, saya tuh kayak momen terharu kayak setiap proses yang saya lakukan itu kayak Kayak ini, misal udah bikin yang perfect gitu kan? iya perfect. Terus Pasti merasa bangga juga. Nah, Gitu. merasa bangga karena ketika kita melakukan proses tersebut ya dan hasilnya memuaskan, ya secara diri juga kita telah puas gitu, nggak sia-sia gitu hasilnya seperti ini. Dan orang-orang di sekitar juga ngebantu terus mengapresiasi bakat saya juga gitu. Oke, waktu diumumin pas jadi juara satu tingkat kabupaten nih, Ya. apa yang pertama kali muncul di pikiran dan perasaan Asabik? Dan siapa sih orang pertama yang langsung dihubungi atau dikasih taunya? Orang pertama ketika diumumkan juara itu, pertama kali itu ibu saya, karena ibu saya selalu support saya dalam perlombaan ini. Selanjutnya itu bapak, selanjutnya itu ibu Sinta sebagai guru pembimbing, terus dan ngelaporin ke teman-teman juga gitu. Oke, Happy banget pokoknya. dari pengalaman ini nih apa sih pelajaran terbesar yang Asabik dapatkan? Mungkin tentang kerja kerasnya, kesabaran, atau percaya diri? Dan bagaimana pengalaman ini mengubah cara pandang Asabik untuk kedepannya? Oke. Pelajaran yang saya petik dalam perlombaan atau yang proses dalam lomba ini, setiap langkah atau setiap proses yang selalu saya lakukan gitu pasti ada hasilnya. Kalau kita punya tujuan, pasti kita harus mengusahakan semaksimal mungkin. Jangan disia-siakan, jangan terlalu lalai dan malas gitu. Kita harus fokus dalam satu titik. Kita tuh punya tujuan gitu. Nah, ketika punya tujuan, kita juga harus ngelaksanain dan ngelakuin secara serius gitu. Jangan
Jangan, kalau kita lagi punya tujuan ya kita jangan malas-malasan gitu. Terus pelajaran yang dipetik juga, kalau misalnya kita dikritik jangan suka baper, dan ketika kita dikritik itu kita juga harus introspeksi diri gitu, sadar diri apa sih kesalahan kita gitu. Nah, gimana karya kita itu salahnya di mana gitu, dan setiap kesalahan tersebut ya kita harus diperbaiki agar lebih bagus lagi gitu Oke, terakhir nih pesan ya. apa yang ingin Asabik sampaikan buat teman-teman lain yang punya bakat seni tapi masih ragu untuk ikut lomba atau mengembangkan diri? Dan ada rencana apa sih setelah ini? Mungkin ikut lomba tingkat provinsi atau bikin karya baru lagi? Pesan dan harapan ya. Iya. Oke, pesan yang saya ingin sampaikan untuk orang-orang seni, untuk semuanya lah, bukan seni kriya, khususnya bukan seni kriya saja ya, tapi ke seni musik, seni lain sebagainya, poster dan komik digital. Kalau kalian punya bakat atau punya punya kelebihan khusus gitu, jangan dipendam terus, jangan malu-malu gitu. Gimana mau berhasil gitu kalau kaliannya dipendam sendiri gitu. Kayak saya ikut lomba sampai sampai titik ini ya gara-gara juara satu, karena saya juga nunjukin skill saya dan bakat saya ke Bu Sinta gitu. Kalau kalau saya nggak nunjukin bakat ke Bu Sinta atau malu-malu terus ya, saya nggak bakal lomba lomba seni kriya dan saya nggak bakal juara satu juga gitu. Lalu harapan saya selanjutnya itu semoga di tahun depannya atau selanjutnya semoga ada pengganti atau penerus saya dalam lomba seni kriya ini, dan jangan jangan sampai buntu gitu, karena seni kriya itu bukan hanya seni biasa gitu, tapi kayak kayak sebuah apresiasi diri, terus kayak pengobatan pengobatan ini hati sendiri gitu, karena setiap setiap seni itu kayak mengapresiasikan diri sendiri kan, betul nggak? Betul. Kayak kalau musik ya apresiasi diri sendiri kan, kalau kita lagi galau kita paling ngedengar musik galau juga kan gitu. Terus sedangkan kalau menurut saya kriya juga bisa menghasilkan pasti ketenangan juga gitu. Terus harapannya juga, harapan selanjutnya semoga Bu Sinta kalau bimbingan lebih semangat lagi, terus jangan putus asa, semoga di tahun tahun selanjutnya bisa bisa ada orang bisa juara satu di tingkat provinsi, lalu di tingkat nasional juga Benar banget ya. ya. Baik, bagi teman-teman yang punya bakat di bidang seni atau di bidang apapun itu, kalian harus tunjukin ya, jangan sampai dipendam. Ya bener, bener gak? Bener tuh ya, betul. Dan mungkin untuk orang tuanya bisa dilihat anak-anaknya punya bakat gak sih di bidang ini atau di bidang mana gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, saya Dia Imelda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.